Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah dan pintar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan mulai berdoa. Ya, selesai. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang memahami konsep persamaan linier satu variabel. Nah, untuk memahami konsep persamaan linier satu variabel ini merupakan penerapan dari materi sebelumnya, yaitu bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar, kalian sudah belajar tentang variabel, suku-suku sejenis, kemudian cara menyelesaikan persamaan linier, cara menyelesaikan bentuk aljabarnya sudah dipelajari. Nah, untuk kali ini memahami konsep persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum membahas persamaan, sebelum memahami konsep persamaan linier ini satu variabel ini, nah coba kalian ingat dulu, masih ingat nggak tentang bentuk aljabar? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, dalam memahami konsep persamaan linier satu variabel ini, apa yang mau dipelajarinya? Itu kalimat terbuka, kalimat tertutup, kemudian yang kedua menentukan kalimat matematika, dan yang terakhir menyelesaikan matematika. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaian atau hasilnya. Nah, contohnya, Provinsi X terletak di Pulau Sulawesi. Nah, ini disebut kalimat terbuka. Kenapa disebut kalimat terbuka? Nah, kita lihat. Mungkin untuk mencari Provinsi X yang terletak di Pulau Sulawesi, ini bisa kalian lihat dalam Globe, mungkin bisa juga kalian menggunakan Google gitu ya. Bisa juga mencari dengan menggunakan apa namanya? Peta ya, peta gitu. Jadi mungkin harus cari dulu ini, oh di mana nih Provinsi X yang terletak di Pulau Sulawesi. Kalian cari dulu Pulau Sulawesinya, mungkin nanti cari provinsinya apa yang ada di situ yang ada di Pulau Sulawesi. Kan jadi lama untuk mencarinya ya. Jadi tidak langsung kita jawab gitu, tidak ya. Kemudian yang kedua, X ditambah 8 adalah 10. Nah, X ditambah 8 adalah 10. Jadi kalian harus mencari X jika ditambah 8 itu 10. Nah, kalian mencari berapa ya kalau X ditambah 8 itu sama dengan 10? Nah, itu ya. Nah, jadi di sini kalau kalimat terbuka itu masih mengandung variabel. Jadi di sini tidak bisa langsung ditentukan nilai kebenarannya baik benar atau salahnya. Jadi misalnya seperti nomor 2, X ditambah 8 adalah 10. Jika X-nya kita isi dengan 2, berarti 2 ditambah 8 sama dengan 10. Dia akan bernilai benar. Sedangkan kalau misalnya X kita isi dengan 3 ditambah 8 adalah 10. Berarti jawabannya kan salah. Nah, itu jadi kalimat terbuka, Ibu ulang lagi, adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya atau hasilnya. Nah, kemudian kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya. Misalnya, 5 adalah salah satu faktor dari 15. Untuk pemfaktoran ini sudah dipelajari sebelumnya. Ya, kemudian dalam materi bilangan bulat dan bilangan pecahan sudah dipelajari sebelumnya ya. Kemudian KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24. KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24. Ini kalian pasti sudah paham dengan materi ini, dengan 5 adalah salah satu faktor dari 15, KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24. Ini sudah dipelajari, di SD juga sudah, di SMP juga sudah, waktu di semester 1 ya. Nah, sekarang untuk menentukan kalimat matematika. Di sini jadi yang dipelajari dalam persamaan linier satu variabel ini untuk matematika, bukan untuk pelajaran yang lain ya. Contohnya tadi seperti Provinsi X yang berada di Sulawesi. Nah, itu kan itu penerapannya dengan IPS. Nah, ini sekarang yang akan dipelajari di sini itu kalimat terbuka
dalam bentuk matematika. Jadi kalimat terbuka dapat diselesaikan. Pertama-tama kita harus membuat kalimat matematika dari kalimat terbuka tersebut. Contoh ya. Jumlah kuadrat A dan 4 adalah 125. Ini namanya kan kalimat terbuka. Jadi jumlah kuadrat A dan 4 adalah 125. Kita perhatikan contoh yang kedua, kita lihat ya. Yang kedua, kuadrat jumlah B dan 5 adalah 81. Nah, kita lihat. Jadi di sini ada bedanya antara jumlah kuadrat dan kuadrat jumlah. Perhatikan ya. Jadi kalau jumlah kuadrat A dan B adalah 125. Jadi A dikuadratkan dulu, kemudian ditambah 4 kuadrat sama dengan 125. Di sini hanya menentukan kalimat matematikanya saja. Untuk penyelesaiannya nanti slide berikutnya ya. Yang kedua, kuadrat jumlah B dan 5 adalah 81. Nah, kita lihat. Jadi B kurung buka dulu, B ditambah 5 kurung tutup, terus kuadrat sama dengan 81. Nah, sekarang menyelesaikan kalimat matematika. Contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian kalimat terbuka di bawah ini. Nah, kita lihat. 5 dikalikan X, kemudian dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian di sini kita lihat 5, berarti kita misalkan X dikalikan X. Kalau bisa X, bisa M, bebas, itu tergantung ya, variabel itu bebas. Mungkin ada yang X, ada yang Y, ada yang Z. Pokoknya dari A sampai Z itu namanya itu variabel ya. Tidak hanya X saja, karena matematika seringnya tuh X dan Y ya, tapi boleh juga 5A kurang 2 sama dengan 8. Tapi di sini 5 dikalikan X, kemudian dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi 5X kurang 2 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, selisih kuadrat Y dan 3 adalah 9. Kita lihat, Y kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tadi, apa yang harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, selesaikan dulu tanda kurung jika memang ada tanda kurungnya. Kemudian kumpulkan variabel. Maksudnya di sini kumpulkan suku-suku yang sejenis. Kemudian yang terakhir, selesaikan X. Contohnya kita lihat ya. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Negatif 2X tambah 3 sama dengan 5X tambah 12. Kita lihat. Ini negatif 2X. Ciri khas dari persamaan linear itu ada tanda sama dengannya. Ya, kita lihat contohnya. Negatif 2X tambah 3. Nah, dia tidak sejenis ya. Kemudian di sini dimisahkan negatif 2X tambah 3 misalnya ruas kiri, kemudian yang ada pembatasnya sama dengan di sebelah kanan itu 5X tambah 12. Kita misalkan ruas kanan. Di ruas kanan itu ada 5X. Di sini menyeberang sama dengan ya. Karena 5X ini sejenis dengan 2X, kita pindahkan menyeberang sama dengan. Jadi tandanya berubah. Asalnya kan ini negatif 5X jadi berubah, menyeberang, kata lainnya ya, negatif 5X. Kemudian sama dengan 12. Nah, yang positif 3 menyeberang sama dengan dia pindah ke ruas kanan, itu negatif 3. Nah, kita lihat bahwa negatif 2X dikurang 5X, pasti kalian sudah pinter lah. Negatif 7X, tuh ya, negatif 7X. Jangan salah lagi ya. Sama dengan 9. 12 kurang 3, berarti sudah pinter semuanya. Itu 9 hasilnya. Nah, kita lihat X. Nah, sama dengan negatif 9 per 7. Nah, di sini ada negatif 7X. Nah, ini X itu sebagai variabel, sedangkan koefisien dari X itu negatif 7. Berarti di sini X hasilnya 9 sama dengan negatif 9 per 7. Jadi di sini yang koefisien dari X sebagai penyebutnya. Nah, ini penyebutnya dibagi 7. Seperti itu. Ada yang mau bertanya silakan. Bisa ya? Tuh, silakan. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, sekarang lihat nomor 2 ya. Agak beda dengan yang tadi, agak sedikit dibilang sulit tidak, dibilang mudah tidak. Nah, ini sudah pernah dipelajari juga dulu di materi yang bentuk aljabar. Nah, kita lihat ya, nomor 2.
3 kurung buka 2M kurang 5 kurung tutup tambah 7 sama dengan 4 kurung buka 2 kurangi M kurung tutup tambah 13. Nah, di sini tadi ada bagaimana langkah-langkah mengerjakannya. Kerjakan yang di dalam kurung dulu jika memang ada kurung gitu ya. Kita lihat 3 kali 2M itu 6M ya kan. Kemudian 3 dikalikan negatif 15 dikalikan negatif 5 itu negatif 15 atau 3 panggil lagi ya 3 dikalikan 2M itu negatif 6M, kemudian 3 dikalikan negatif 5 negatif 15 tambah 7 ya. Kemudian yang di ruas kanannya 4 dikali 2 itu 8, 4 dikalikan negatif M negatif 4M ditambah 13. Nah, kita lihat itu ya. Setelah itu lihat bagus hasilnya sekarang. Kita setelah itu tinggal mengumpulkan ini dulu ya, dikurangi dulu ya. Nah, ini biar ini 6M negatif 15 tambah 7 yaitu negatif 8. Kemudian 8 ditambah 13 karena ini sejenis jadi 21 kurangi 4M. Udah. Nah, setelah itu kumpulkan suku-suku yang sejenis atau yang variabelnya sama. Sini 6M. Nah, negatif 4M berada di ruas kanan. Dia pindah menyeberang. Nah, akhirnya jadi positif. Positif 4M karena yang di sini tadinya negatif. Jadi kebaliknya kalau di sininya positif, dia pindah menyeberang sama dengan itu menjadi positif. Kalau ini negatif menjadi positif. Kalau jadi positif jadi negatif. Kebalikannya. Sekarang kita lihat 21 di ruas kanan. Ini negatif 8-nya di mana di ruasnya? Ada di ruas kiri. Pindah lagi menyeberang lagi. Asalnya negatif menjadi positif. Nah, itu 6M tambah 4M itu kalian sudah pintar lah 10M. Nah, sama dengan 30. Jadi M-nya itu sama dengan 30 per 10 atau M-nya sama dengan 3. Nah, itu. Nah, jadi untuk materi persamaan linier satu variabel ini untuk penyelesaiannya yang lebih detail lagi nanti akan dijelaskan di KD 4.2 ya. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian mau bertanya, silahkan kalian bisa menghubungi Ibu melalui WA atau bisa juga mungkin datang ke SMP 1 bisa bertanya. Tanya aja Ibu Eli, guru SMP 1 banyak. Ibu akhiri sampai sini. Semoga kalian semua semakin sukses. Ya, semakin sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.